4 Juli tahun 1944. Langit malam di atas Teluk Kau, Halmahera Utara, angin lembab dari Laut Pasifik, menyapu pelan permukaan air yang hitam. Sementara di kejauhan, kilatan merah oranye sesekali menyala dari meriam anti pesawat Jepang di daratan. Di ketinggian rendah, nyaris menyentuh pucuk ombak, sebuah perahu motor kecil tanpa lampu. Melaju pelan mesinnya hanya bergumam, seperti berusaha tidak mengganggu kegelapan. Di buritan perahu itu, seorang perwira muda Australia berdiri memegang teropong. Kapten Robert Bob Matthews, anggota Z Special Unit Komando Rahasia Sekutu menyipitkan mata, mencoba menembus gelap yang seolah menelan garis pantai Halmahera. Di sebelahnya seorang perwira Belanda, Letnan Hendrik Henk van der Meer, duduk dengan peta lembab di pangkuannya, dijepit batu kecil agar tidak terbang ditiup angin laut. 5 menit lagi sampai titik pembuangan, gumam nahkoda perahu, seorang pelaut Amerika dari unit PT Bot, sambil mengintip kompas yang redup. Setelah itu, kalian sendiri, di sekitar mereka, belasan sosok lain duduk diam. Punggung membungkuk, wajah tertutup bayangan topi, dan cat kamuflase. Mereka memakai pakaian hitam, ringan, tanpa insignia yang mencolok hanya selendang kecil dengan warna bendera masing-masing di bagian dalam kantong. Seakan identitas mereka sendiri pun sesuatu yang harus disembunyikan. Di dada mereka tergantung senapan ringan Owen gun. Beberapa membawa stand gun Inggris, yang lain memeluk karabin pendek. Pisau Fairbairn Sykes terselip di sepatu, senyap namun menjanjikan kekerasan dalam jarak dekat. Matthews menarik napas panjang, aroma garam dan solar bercampur. Di tangannya, ia menggenggam kecil radio portabel berfrekuensi tinggi jantung dari misi ini. Di dalam tas kanvas tahan air yang tertutup rapat, ada buku sandi, beberapa lembar peta intelijen, dan daftar nama-nama kontak lokal para pejuang dan simpatisan yang tersebar di kampung-kampung pesisir Halmahera. Kebanyakan tak pernah bertemu mereka sebelumnya. Misi ini bukan sekadar pengintaian, kata seorang kolonel beberapa hari sebelumnya di ruang briefing di Darwin. Kalian akan jadi mata dan telinga kami di Halmahera. Jepang memperkuat pangkalan di sini. Jika kita ingin menekan mereka di Morotai dan sekitarnya, kita harus tahu apa yang mereka sembunyikan. Namun yang tak tertulis di peta dan laporan adalah risiko. Halmahera bukan hanya pulau musuh, hutan lebatnya adalah labirin, desanya tersebar, dan garis pantai dipenuhi pos-pos Jepang yang tidak selalu terekam dalam foto udara. Kalau ada yang salah, kalau ada yang bocor, mereka tak akan punya tempat melarikan diri. Bob, suara Hank pelan memecah pikirannya. Kau masih ingat kode panggilan pertama? Kapten Matthews mengangguk tanpa menoleh. Tentu. Burung dari selatan mencari tempat bertengger. Itu untuk kontak di pesisir timur. Tambah Hank. Kalau kita salah orang, salah teluk. Dia tidak meneruskan. Keduanya tahu betul konsekuensinya. Perahu melambat. Mesin hampir mati. Digantikan suara ombak kecil yang menepuk lambung kayu. Di depan, garis pantai mulai terlihat bayangan hitam, tak rata dengan beberapa titik putih. Ombak memecah di karang. Di belakang mereka, langit lebih terang ke arah selatan, tempat kapal induk dan kapal perang sekutu beroperasi jauh dari jangkauan meriam pantai Jepang. Ini dia, kata nahkoda. Kami tidak bisa lebih dekat. Perairan dangkal dan ranjau. Kalian berenang dari sini. Tanpa protes, para komando mulai bergerak. Satu persatu mereka meraih ransel kedap air, memastikan senjata terbungkus rapi, kemudian berdiri di bibir perahu. Gelombang kecil mengguncang kapal, membuat beberapa dari mereka harus berpegangan pada tali. Hank merapat ke Matthews. Kalau semua berjalan mulus, kata Hank dengan senyum samar, kita kirim pesan pertama dalam 2 hari. Dari tempat yang punya kopi panas dan atap, semoga. Matthews menjawab dengan tawa pendek yang lebih mirip desahan gugup. Kalau semua berjalan mulus, ulangnya, seolah meyakinkan diri sendiri. Dia memberi isyarat dengan tangan satu gerakan cepat. Tegas. Turun! Air laut malam itu dingin dan berat. Begitu tubuh mereka menyentuh permukaan, dunia berubah menjadi campuran suara teredam dan ombak yang menutup di atas kepala. Lampu kecil di buritan perahu berkedip sekali kode singkat perpisahan, lalu padam. Hanya bayangan buram lambung kapal yang perlahan menjauh, hingga lenyap dalam gelap. Para komando kini hanyalah titik-titik kecil di permukaan laut, berenang pelan menuju garis pantai yang semakin besar. Jaga jarak 5 meter, bisik Matthews. Begitu kepalanya muncul di permukaan, suara hampir tertelan angin. Jangan buat garis lurus. Kita tak mau jadi target mudah kalau ada yang mengawasi dengan teropong.
Mereka berenang dalam formasi longgar, ransel di depan dada seperti pelampung. Di kejauhan, di atas daratan, lampu kuning redup menandai sebuah desa pesisir atau mungkin pos Jepang. Sulit membedakannya dari kejauhan. Sesekali, terdengar suara gong atau anjing menggonggong, terbawa angin malam. Air asin masuk ke mulut, menempel di bibir. Napas berat terdengar dari kiri dan kanan, tetapi tak ada yang mengeluh. Rasa takut dan adrenalin bercampur perasaan yang anehnya justru membuat dunia terasa sangat nyata. Di tengah kelelahan itu, setiap suara kecil plak air, desir angin tiba-tiba, tampak penting. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Matius merasakan pasir di ujung jari kakinya. Dasar laut naik curam menuju garis pantai. Dia memberi isyarat berhenti. Mereka merapat, membentuk setengah lingkaran menghadap ke daratan. Di depan, hanya garis hitam pepohonan dan awan yang menutupi sebagian bulan. "Dengar," bisik Matius. Suaranya rendah tapi jelas. "Kita bagi dua tim. Tim pertama cari jalur masuk ke hutan. Tim kedua tetap di pantai. Pastikan tidak ada patroli Jepang yang lewat. Kita tak tahu apakah tempat ini dipantau atau tidak. Pokoknya anggap saja semua mata musuh sedang menatap kita." Heng mengangguk dan menunjuk dua orang. "Dengan saya, kita cek sisi utara. Garis pantai ini memanjang. Mungkin ada perahu nelayan atau perahu Jepang di dekat sini." Lantai pasir berkresek di bawah sepatu mereka saat mereka merangkak, mencoba menghilangkan siluet melawan langit. Angin membawa bau kayu bakar yang samar pertanda bahwa tidak jauh dari situ, manusia hidup, tidur, atau berjaga. Di atas mereka, awan tipis bergeser sesaat membuka celah bagi cahaya bulan. Dalam kilatan singkat itu, bentuk-bentuk di pantai menjadi lebih jelas. Batang pohon kelapa miring, tumpukan batu karang, dan garis gelap memanjang tak alami di pasir. Matius mengangkat tangannya, berhenti mendadak. Di depannya, hanya beberapa meter, sebuah jejak roda atau rel kecil melintang, memotong pantai dari arah hutan ke laut. Di sampingnya lubang-lubang kecil, seperti bekas tiang mungkin sisa dermaga, atau sesuatu yang lebih baru. "Ini bukan pantai kosong," bisik. "Mereka pernah tahu masih pakai tempat ini." Sebelum kata-kata itu selesai meresap, suara lain muncul. Dari arah hutan, samar, ritmis suara, tumit sepatu di atas kayu, teriakan pendek dalam bahasa Jepang, dan dentingan logam. Cahaya lampu senter menyapu perlahan di antara pepohonan. "Patroli." Matius merasakan otot-ototnya menegang. Dia memberi isyarat cepat. Menyebar, tiarap. Pasir dingin menempel di wajah, di tangan. Di sampingnya, suara klik halus terdengar saat seseorang melepaskan pengaman senjata. Nafas mereka kini terdengar lebih keras. Bukan karena lelah, tapi karena sadar. Langkah pertama mereka di Halmahera mungkin akan langsung disambut oleh peluru. Di kejauhan, di laut, deru mesin perahu PT Bot sudah tak terdengar lagi. Jalan kembali sudah menghilang, tersapu gelap dan ombak. Di depan hutan, musuh yang tak terlihat dan misi Jang di atas kertas tampak jelas, tapi di pantai Teluk Kau malam itu, satu hal mulai terasa. Beberapa dari mereka mungkin memang tidak akan pernah kembali. Suara langkah itu semakin jelas. Dari balik garis pepohonan, cahaya kuning pucat menari di antara batang pohon kelapa dan semak. Matius menahan napas, telinga menajam, menunggu bicara yang tak butuh kata-kata. Apakah ini awal baku tembak? Atau hanya patroli yang lewat? Dua sosok muncul lebih dulu. Bayangan hitam kecil, dengan bayonet terpasang di ujung senapan Arisaka. Di belakang mereka, tiga lagi. Salah satunya membawa senter dan tampak memeriksa jejak di tanah. Bahasa Jepang mengalir pendek, patah-patah, seperti perintah biasa yang sudah ratusan kali diulang malam sebelumnya. Lampu senter menyapu pasir, cahaya itu bergerak pelan, menaiki tumpukan karang, kemudian turun kembali semakin mendekati tempat pasukan komando berbaring tiarap. Punggung Matius seperti ditusuk es. Ia bisa merasakan butiran pasir yang menempel di bibirnya, dengung darah di telinga, dan di ujung jari, dinginnya gagang Owen Gun yang siap ditembakkan kapan saja. Senter berhenti, cahaya menyorot sebuah bekas telapak kaki di pasir jejak mereka. Tentara Jepang pemegang senter membungkuk, mengamati lebih dekat. Ia menggerakkan senjata dan memanggil rekannya. Suara serius, tegang. Dua bayangan lain mendekat, menunduk, melihat ke arah yang sama. Lalu perlahan senter diangkat, mengikuti garis jejak kaki itu. Jejak yang tanpa mereka sadari mengarah lurus ke tempat Matius dan timnya tiarap. "Heng,"
yang terbaring 2 meter dari Matius, dengan wajah menempel pasir, merayap beberapa sentimeter ke arah kapten itu. Bibirnya nyaris tak bergerak. Kalau mereka mendekat lagi, kita tak punya pilihan. Bisiknya dalam bahasa Inggris pelan. Serang cepat, habis, dan lenyap ke hutan. Matthews tahu dia benar, tapi menembak di pantai terbuka, dengan kemungkinan pos lain mendengar suara tembakan, adalah undangan untuk bencana. Lampu senter mendarat di atas sederet jejak kaki yang lebih dalam tempat. Salah satu komando sempat tersandung sebentar tadi. Tentara Jepang itu berhenti, mengerutkan dahi, lalu mundur selangkah sambil berteriak sesuatu. Suaranya meninggi. Situasi bergeser dari patroli rutin menjadi siaga. Tak ada waktu lagi. Sekarang, Matius berbisik keras cukup untuk didengar, tidak cukup untuk menggema. Dalam satu gerakan refleks yang diasah latihan, 3 Owen gun meledak sekaligus. Suaranya memecah malam rentetan pendek. Brutal. Api kecil memancar dari moncong senjata, menerangi wajah-wajah yang sebelumnya tertutup gelap. 2 tentara Jepang di depan jatuh seketika, seperti boneka yang talinya dipotong. Tentara pemegang senter berputar kaget. Belum sempat mengangkat senapan ketika sebutir peluru menghantam dada, menjatuhkannya ke pasir. Sisa 2 orang lagi sempat berteriak. Salah satunya mencoba lari ke arah hutan, mungkin untuk memperingatkan yang lain. Satu tembakan teratur dari Heng memutus langkahnya di tengah jalan. Yang terakhir, ketakutan. Menembak membabi buta ke arah suara peluru, menyisir udara di atas kepala komando, memecah cabang pohon. Sebelum tubuhnya pun disambar rentetan pendek. Hening menghantam kembali pantai. Tapi sekarang bukan hening alamiah. Ini hening yang diisi detak jantung liar dan bau mesiu, darah, dan garam. Cepat! Bersihkan! Perintah Matthews. Mereka bergerak dalam koordinasi yang nyaris mekanis. Senjata dicek ulang. Amunisi diperiksa. 2 orang menarik tubuh-tubuh Jepang itu ke atas garis pasang, menyeretnya ke balik semak, menghapus sekenanya jejak-jejak yang terlalu jelas. Senter disita, ammo pouch diambil tidak, ada yang terbuang. Ini mempercepat jam kita, kata Heng dengan napas berat. Kalau mereka tidak kembali ke posnya, pasti akan ada yang curiga. Matthews mengangguk. Justru karena itu, kita tak boleh tetap di pantai. Dia menoleh ke timnya, menghitung cepat dalam kepala. 16 orang, termasuk dirinya. Mereka membawa logistik untuk beberapa minggu makanan kering, obat-obatan dasar, baterai untuk radio, sedikit bahan peledak plastik, dan beberapa butir granat. Semua itu terasa cukup di ruang briefing. Tapi di pantai Halmahera ini, dengan musuh yang mungkin sudah berada beberapa ratus meter saja dari mereka, perlengkapan itu mendadak terasa sangat sedikit. Masuk hutan. Sekarang, perintahnya. Formasi berantai, jarak antar orang 5 hingga 10 meter. Jangan buat suara yang tak perlu. Hutan Halmahera menyambut mereka dengan bau tanah basah dan daun membusuk. Begitu melangkah melewati garis pohon pertama, dunia berubah total. Langit digantikan kanopi daun pekat. Suara ombak memudar, terganti oleh serangga dan desir angin yang tertahan. Tanah di bawah kaki licin dan tidak rata. Akar-akar pohon mencuat seperti jebakan alami. Daun lebar menampar wajah, ranting-ranting kecil mencakar lengan. Di beberapa titik, mereka harus menunduk melewati batang tumbang yang licin. Lumut menutupi permukaannya. Disinilah mereka akan menghabiskan malam pertamanya, bukan di rumah aman, bukan di kampung sekutu, tapi di perut hutan yang belum mereka kenal. Sekitar 100 meter dari bibir pantai, Matthews mengangkat tangan, memberi sinyal berhenti. Napas mereka berat, bukan karena jarak yang jauh, tapi karena ketegangan. Periksa luka, katanya pendek. Salah seorang prajurit muda bernama Private Alan Forster, memeriksa lengannya. Ada goresan panjang di kulit, tapi bukan peluru, hanya ranting tajam. Seorang lainnya membenarkan posisi ransel yang bergeser. Syukurlah, tak ada yang kena peluru. Kapten, seorang sersan tua, Jack O'Reilly, menunjuk ke langit yang hanya terlihat sedikit di antara daun. Kalau kita terus bergerak tanpa orientasi, kita bisa tersesat sebelum bertemu kontak. Heng mengeluarkan kompas dan peta yang kini agak lembab. Dengan bantuan senter kecil berfilter merah, ia menunjuk sebuah titik di peta. Secara teori, kita mendarat di sekitar sini, katanya. Kontak pertama kita harusnya di sebuah teluk kecil di sisi timur laut, dekat kampung nelayan. Tapi patroli itu mungkin berarti teluk itu sudah diawasi Jepang. Matthews menatap peta itu lama. Di kepala, ia memetakan jarak, topografi kasar yang ia pelajari dari foto udara,
dan kenyataan yang baru saja mereka hadapi di pantai. Kita tidak punya kemewahan untuk langsung ke kampung, katanya akhirnya. Kalau kontak kita kompromi, atau ada mata-mata Jepang di sana, kita akan habis sebelum sempat mengatur radio. Ia menutup peta itu kembali. Rencana berubah. Kita cari tempat aman di dalam hutan dulu. Minimal 1 atau 2 kilometer dari pantai. Dirikan base kecil. Dari sana kita kirim tim kecil untuk mengintai kampung. Aureli mengangguk tanpa banyak komentar. Di dunia komando, rencana yang berubah justru adalah hal yang paling pasti. Mereka melanjutkan perjalanan. Makin masuk ke dalam. Hutan di malam hari seperti dunia lain, bayangan menumpuk di mana-mana. Bentuk-bentuk samar yang bisa saja pohon, bisa saja manusia. Sesekali terdengar suara sesuatu yang besar, bergerak pelan di semak sisi kiri. Tapi ketika mereka berhenti dan menatap ke arah sana, hanya keheningan balas memandangi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka menemukan sedikit tanah yang agak lebih tinggi semacam punggung bukit kecil, dengan batu besar di salah satu sisinya. Tempat itu cukup terlindungi dari pandangan langsung dan cukup kering untuk dijadikan tempat beristirahat. Di sini, kata Matthews, tidak ada api, tidak ada obrolan keras. Kita bagi haga 2 orang tiap shift. Lainnya tidur bergantian. Malam itu, di tengah kegelapan, hanya suara pelan mereka yang berbisik dan gesekan kain yang terdengar. Radio portabel dikeluarkan, antenanya dipasang perlahan, seperti ritual penting. Matthews memeriksa sekali lagi buku sandi dan jadwal komunikasi yang diberikan di Darwin. Mereka belum akan memancarkan apapun malam ini, terlalu berisiko. Tapi hanya dengan memegang radio itu, ada sedikit rasa bahwa mereka tak sepenuhnya terputus dari dunia. Di dalam pikirannya, Matthews memutar ulang kejadian di pantai. Patroli yang tak tercatat, jejak di pasir. Seberapa besar kemungkinan pos Jepang di sepanjang pantai akan menyadari bahwa kelompoknya menghilang? Seberapa cepat mereka akan mengirim pasukan untuk menyisir daerah ini? Tidak ada jawaban pasti, tapi satu hal jelas. Misi penyusupan ini sudah tak lagi berada dalam skenario terbaik. Ini bukan lagi operasi infiltrasi sunyi tanpa kontak. Ini sekarang adalah permainan waktu. Di sela-sela ketegangan itu, suara halus terdengar dari semak di sisi timur. Jaga pertama, seorang kopral muda menajamkan mata. Ada bayangan bergerak pelan, mendekat dari bawah bukit, dari arah yang bukan pantai. Dia mengangkat senjata, hati berdegup kencang. Jemarinya siap menarik pelatuk kapan saja. Berhenti di situ. Bisiknya dalam bahasa Melayu patah. Siapa? Bayangan itu membeku. Lalu, perlahan, sebuah suara tua menjawab. Pelan tapi jelas. Orang sini. Bukan Nippon. Komando-komando itu saling pandang di kegelapan. Matthews bergerak maju. Merunduk, senjata terarah. Di depan, seorang lelaki tua dengan sarung lusuh dan baju sederhana muncul dari balik daun. Tangan kosong terangkat. Bagaimana mungkin seseorang menemukan mereka secepat ini di tengah hutan? Dan yang lebih penting, apakah kedatangannya pertanda keberuntungan atau awal dari jebakan yang tak akan pernah mereka lupakan? Matthews mendekat perlahan, merunduk. Ujung Owen Gun tetap terarah ke dada lelaki itu. Di belakangnya, beberapa komando lain bergerak mengapit. Langkah mereka nyaris tak bersuara di tanah berdaun. Cahaya redup dari senter berfilter merah disorotkan singkat cukup untuk melihat wajah lelaki itu. Kulitnya gelap terbakar matahari, keriput dalam, mata tajam, namun tak menunjukkan kepanikan berlebihan. Di pundaknya tergantung tas anyaman kecil, dan di pinggangnya terselip sebilah parang pendek. Aku bilang, berhenti. Ulang sang kopral dalam bahasa Melayu yang kaku. Lelaki itu mengangguk pelan. Saya sudah berhenti, Tuan, jawabnya. Kali ini dalam bahasa Melayu yang lebih fasih. Saya sudah lihat lampu kalian tadi. Nippon tidak pakai lampu merah begitu di hutan. Matthews menelan ludah. Ia tak mengerti bahasa Melayu, tapi Hank mengerti cukup banyak. Hank merapat, berbisik cepat dalam bahasa Inggris. Dia bilang dia lihat cahaya kita, dan dia yakin kita bukan Jepang, kata Hank. Setidaknya dia cukup berani datang sendiri. Matthews mengangguk, tanya siapa dia, dari mana, dan kenapa dia di sini malam-malam. Hank mengalihkan tatapan ke lelaki tua itu. Siapa nama bapak? Tanyanya dalam bahasa Melayu. Dari kampung mana? Lelaki itu menarik napas, seolah merasa sedikit lega karena ada yang mengerti bahasanya. Nama saya Ahmad, katanya. Saya dari kampung di tepi teluk, dekat sungai kecil, ke arah timur. Orang-orang panggil saya Pak Mat. Saya dengar tembakan dari pantai, tidak jauh dari kebun saya. Nippon kalau tembak malam-malam, biasanya lama,
Tadi cuma sebentar. Jadi saya ikut suara. Lihat, jejak di tanah. Sampai nih. Heng menerjemahkan cepat. Matanya menyipit sedikit, bukan curiga, tapi menimbang. Dia mengaku bernama Ahmad, petani dari kampung dekat Teluk di timur. Jelasnya. Dia dengar tembakan dan mengikuti jejak kita. Dan dia datang sendiri. Tanya Matthews. Tanpa orang lain? Heng bertanya dan lelaki itu mengangguk mantap. Mengangkat kedua tangan sedikit lebih tinggi. Sendiri, jawabnya. Orang kampung saya takut. Banyak mata-mata Nippon. Kalau tahu kalian datang, ada yang lapor. Ada juga yang bantu diam-diam. Tapi saya tidak mau orang lain ikut dulu. Terlalu berbahaya. Jawaban itu, entah bagaimana, terdengar jujur. Tapi dalam operasi seperti ini, kejujuran tidak bisa diterima tanpa curiga. Matthews memberi isyarat halus. Geledah dia, pelan, tapi jangan lengah. O'Reilly maju, cekatan memeriksa tas dan badan lelaki itu. Tas anyaman berisi beberapa ubi kecil, seikat daun, dan sebotol kecil minyak kelapa. Tak ada radio, tak ada pistol kecil yang disembunyikan. Tak ada tanda ia baru saja dari pos Jepang. Parangnya pun tumpul lebih cocok untuk memotong rumput daripada membuka perut musuh. Bersih, gumam O'Reilly pelan. Matthews menghela napas. Ia menurunkan sedikit senjata, meski tidak sepenuhnya. Apa yang Bapak tahu soal Nippon di sekitar sini? Tanya Heng lagi. Berapa pos? Di mana? Ahmad menatapnya. Kali ini lebih lama, seolah menimbang KTK Tania sendiri. Nippon banyak di pantai, katanya pelan. Mereka buat jalan kecil untuk bawa barang dari kapal ke gudang. Itu yang kalian lihat di pasir tadi. Ada juga tempat simpan minyak di belakang hutan. Kalau siang, truk mereka lewat. Kalau malam, kadang patroli. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Ada juga orang sini yang kerja untuk Nippon. Dapat beras, dapat kain, tapi mereka juga mau selamat. Kalau tahu kalian datang, mereka bisa lapor, bisa huga diam. Tergantung siapa dulu yang bicara sama mereka. Matthews mendengar terjemahan Heng tanpa berkedip. Informasi itu cocok dengan laporan intel yang mereka punya gudang logistik Jepang, jalur suplai dekat pantai, dan adanya mata-mata lokal. Tapi yang membuatnya makin waspada adalah satu kalimat. Tergantung siapa dulu yang bicara. Bilang ke dia, kata Matthews pelan. Kalau dia bohong, atau kalau dia bawa Nippon ke sini, kami tidak akan ragu menembak. Heng menyampaikan ancaman itu dengan nada lebih halus. Tetapi inti pesannya tetap sama. Ahmad hanya mengangguk pelan. Saya tahu, jawabnya. Saya sudah tua. Kalau mati, sekarang, paling tidak bukan karena jadi anjing Nippon. Kata-kata terakhir itu membuat beberapa komando saling pandang. Kapten, bisik O'Reilly, merapat. Dia tahu terlalu banyak soal patroli Jepang untuk orang kampung biasa. Bisa jadi dia informan kita yang disebut di briefing. Nama kodenya siapa waktu itu? Matthews mengingat di ruang briefing, mereka diberi daftar singkat kontak lokal. Kebanyakan hanya nama panggilan, bukan nama lengkap. Salah satunya, kaki bukit, lelaki tua, petani, tinggal dekat teluk, anti Nippon, kenal medan hutan. Coba tanya, katanya pada Heng, apa dia kenal nama kaki bukit? Enk, bertanya. Ahmad terkejut, lalu tertawa pendek, hampir tanpa suara. Itu nama saya dulu waktu masih muda, katanya. Saya sering naik turun bukit, ambil kayu. Sekarang, kaki sudah tua, tapi telinga masih bagus. Jawaban itu seperti sepotong kunci yang pas di lubang yang tepat. Matthews menurunkan senjata sepenuhnya kali ini. Koneksi awal mereka sambungan tipis antara pasukan komando, sekutu dan dunia Halmahera yang rumit ternyata berdiri di depan mereka. Seorang lelaki tua, berbau tanah dan minyak kelapa, dengan mata yang sudah terlalu sering melihat perang datang dan pergi, berganti-ganti bendera. Bilang ke dia, kata Matthews, kali ini lebih tenang, bahwa kami datang untuk memukul Nippon, bukan menguasai kampungnya. Tapi kami butuh bantuannya, dan kami tak akan memaksa siapapun untuk ikut kalau tak mau mati. Heng menerjemahkan dengan lebih rapi. Ahmad mendengarkan tanpa menyela, lalu duduk perlahan di tanah, seolah sedang diserambi rumah sendiri, bukan di tengah hutan dengan belasan senjata mengarah ke sekeliling. Nippon sudah ambil laki-laki dari kampung sebelah buat kerja paksa, katanya setelah diam sejenak. Ada yang suruh gali parit, ada yang suruh angkat barang di pelabuhan. Banyak yang tidak pulang. Kalau kalian benar-benar bisa pukul mereka. Ia memandang Matthews dan Heng bergantian. Saya akan bantu.
Ia menunjuk ke arah timur laut, menembus kegelapan. Di belakang bukit ini, ada sungai kecil. Kalau ikut arus ke atas, ada tempat yang susah dilihat dari udara. Nippon tidak pernah sampai ke sana. Kalian bisa sembunyi di situ. Dari situ, saya bisa antar 2 atau 3 orang, lihat kampung, lihat gudang, tapi jangan semua ikut. Kalau banyak orang, Nippon pasti curiga. Matius merasakan sesuatu yang sudah lama ia rindukan di setiap operasi. Rencana yang tidak hanya di atas kertas, tapi lahir dari orang yang benar-benar hidup di medan itu. Baik, katanya. Kita pindah saat fajar pertama. Sekarang kita istirahat bergantian. Tanyakan Huga, adakah Nippon yang pakai radio dekat sini? Dan bagaimana pola patroli mereka beberapa hari terakhir? Percakapan itu berlanjut dalam bahasa Melayu yang cepat. Dengan Heng menjadi jembatan antara 2 dunia komando, dengan peta dan sandi. Dan petani tua dengan ingatan jalan setapak dan aliran sungai. Komando lainnya, sambil berjaga, perlahan mulai menyadari bahwa misi mereka tidak akan hanya diukur dari berapa banyak target yang berhasil diledakkan, tapi dari seberapa kuat mereka bisa bertahan hidup di pulau asing ini bersama orang-orang yang terjepit di tengah 2 kekuatan raksasa. Menjelang fajar, ketika langit mulai memudar dari hitam pekat menjadi abu-abu kebiruan, mereka mulai bergerak lagi. Ahmad berjalan di depan. Langkahnya mantap, seolah hutan ini adalah rumah yang sudah ia hafal setiap sudutnya. Di belakangnya, barisan komando bergerak seperti bayangan, membentuk garis panjang yang hilang timbul di antara pepohonan. Suara burung mulai terdengar, menggantikan serenade serangga malam. Kabut tipis menggantung di sela batang pohon, menempel di rambut dan pakaian. Di bawah kaki mereka, tanah berubah lebih lunak di dekat sungai. Lebih keras di punggung bukit. Hutan yang tadi malam terasa seperti musuh sunyi, perlahan-lahan berubah menjadi medan yang bisa dibaca. Setelah beberapa jam, mereka sampai di sebuah cekungan kecil di samping sungai yang mengalir lambat. Tepiannya tertutup semak lebat dan akar pohon besar yang menjuntai seperti tirai. Dari udara, tempat ini mungkin hanya tampak seperti bayangan biasa di bawah kanopi. Dari tanah, ini adalah benteng alami. Di sini, kata Ahmad, kalau kalian diam, Nippon tidak akan temukan. Mereka segera bekerja. Satu tim membersihkan area kecil untuk tenda kamuflase dan bivak. Tim lain membuat lubang-lubang kecil untuk menyimpan peti amunisi dan perbekalan yang tidak boleh terlihat jika suatu saat mereka harus pergi terburu-buru. Radio ditempatkan di titik yang cukup tinggi, namun terlindung. Dengan kabel, antena disamarkan di antara cabang dan daun. Siklus baru pun dimulai. Siang hari bersembunyi, malam hari bergerak. Pada malam kedua, setelah semua posisi dan rencana dasar siap, Matius akhirnya membuka radio. Ia menyalakan perangkat itu dengan hati-hati, memeriksa frekuensi yang sudah ditentukan, dan menunggu. Di sekitar, semua orang mendadak lebih diam seolah suara napas pun bisa mengganggu sinyal. Aurora, Aurora, di sini Sandfly, ucapnya pelan, menggunakan kode panggilan yang sudah ditetapkan. Sandfly memanggil over. Hanya suara statis menjawab. Matius mengulang, kali ini menambahkan kode harian yang sudah mereka hafal di Darwin. Beberapa detik kemudian, di tengah gemerisik putih itu, suara lain muncul jauh, tapi jelas. Sandfly, di sini Aurora, terima, laporan kondisi. Over, suara itu datang, entah dari kapal komando, entah dari pangkalan di utara membawa sedikit rasa dunia luar, kembali ke dalam lembah sungai yang sempit di Halmahera. Mereka masih terhubung, mereka belum hilang. Matius menghela napas lega, lalu mulai melaporkan. Titik pendaratan, kontak musuh pertama, eliminasi patroli kecil, dan keberadaan kontak lokal yang cocok dengan deskripsi kaki bukit. Di ujung kalimatnya, ia menambahkan satu frasa yang tidak ada di kitab prosedur. Medan berat, tapi dapat diatasi. Semangat pasukan baik. Namun pantai lebih diawasi dari perkiraan. Misi tetap berlanjut, tapi risiko meningkat. Over. Jawaban yang datang singkat dan dingin. Seperti biasa, dalam komunikasi militer. Sandfly, Aurora, terima laporan. Prioritas, pengumpulan intel di sekitar fasilitas logistik Nippon. Hindari kontak langsung. Eksfiltrasi akan ditentukan kemudian. Jaga radio hanya aktif sesuai jadwal. Semoga berhasil. Out. Eksfiltrasi akan ditentukan kemudian. Kalimat itu menggantung di kepala Matius. Ia menutup radio, mematikan perangkat, dan menatap wajah-wajah di sekeliling lelaki yang kini sepenuhnya berada di tangan pulau yang asing, dengan jalan keluar yang bahkan belum diputuskan. Saat malam kembali menguasai langit Halmahera,
Ahmad menunjuk ke arah hilir sungai. Kalau kalian mau lihat gudang Nippon, katanya, kita harus mulai malam ini. Sebelum mereka curiga orangnya tidak pulang. Malam ketiga di Halmahera tidak akan menjadi malam diam. Akan ada bayangan yang bergerak mendekati jantung pertahanan Jepang, menyusup di antara cahaya lampu dan bayonet, mencoba mengukur kekuatan musuh. Dan tanpa disadari mereka sepenuhnya, garis tipis antara misi sukses dan misi yang tak pernah kembali sudah mulai memudar. Malam ketiga di Halmahera turun perlahan, seperti tirai berat yang menutup panggung. Di tepian sungai yang menjadi markas sementara mereka, suara jangkrik dan kodok bercampur dengan lirih arus air. Langit di atas nyaris hitam sempurna bulan, disembunyikan awan, memberi keuntungan bagi mereka yang bergerak dalam bayangan. 3 sosok berdiri di tepi air, siluet mereka menyatu dengan gelapnya hutan. Kapten Matthius Heng dan Ahmad dengan parang tumpulnya bersiap meninggalkan kenyamanan tipis yang ditawarkan oleh perkemahan kecil mereka. 2 komando lain, Foster dan O'Reilly, tergabung dalam tim kecil itu. Sisanya tinggal di base, menjaga radio dan perlengkapan, siap menghilang lebih dalam ke hutan jika sesuatu yang buruk terjadi. Sekali lagi, kata Matthius, pelan, memastikan semua mengerti. Tujuan kita malam ini, lihat gudang Nippon, bukan serang. Kita hitung penjaga, kita lihat jalur masuk, jalur keluar. Tidak ada tembakan kecuali terpaksa. Kalau ketahuan, kita bubar dan kembali lewat rute berbeda. Heng mengulang inti perintah itu pada Ahmad dalam bahasa Melayu. Lelaki tua itu mengangguk tenang, seolah yang akan mereka datangi hanyalah pasar pagi, bukan fasilitas logistik musuh. Kita ikut sungai dulu, kata Ahmad sambil menunjuk ke hilir. Nanti belok lewat jalan kecil. Nippon tidak suka hutan lebat. Mereka lebih senang jalan di jalan besar. Jadi kita pakai jalan yang mereka tidak suka. Mereka mulai bergerak. Air sungai setinggi betis terasa dingin menggigit. Namun arusnya cukup tenang untuk dilalui. Cahaya kecil dari senter berfilter merah hanya sesekali dinyalakan sekedar memastikan mereka tidak tersandung batu besar atau lubang dalam. Suara kaki mereka nyaris ditelan oleh gemericik air. Di tepi sungai dinding, hutan berdiri seperti tembok gelap, menyimpan 1000 kemungkinan. Mata yang mengintai, hewan yang bersembunyi, atau hanya kosong yang menakutkan. Sekitar setengah jam kemudian, Ahmad mengangkat tangan, berhenti. Ia menunjuk ke sebuah celah di antara pepohonan di sisi kiri jalan setapak sempit. Hampir tidak tampak jika bukan karena tanaman di sekitarnya sedikit lebih jarang. Tadi siang saya lihat jejak baru di sini, katanya pelan. Jejak sepatu besar, mungkin dari truk atau gerobak. Mereka bawa barang lewat sini, tidak masuk kampung. Gudang Nippon ada di belakang bukit kecil, dekat pantai yang lain. Mereka keluar dari sungai, menjejak tanah berlumpur yang dingin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma samar minyak dan kayu basah. Jalan setapak itu naik pelan, memotong lereng bukit, lalu turun lagi di sisi sebaliknya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas tanda kehadiran militer. Ditemukan bekas ban lebar di tanah, rumput yang terinjak rata, dan di beberapa titik, potongan kabel telepon lapangan yang terlentang di antara pepohonan, terikat kasar di batang-batang tipis. Ini bukan hanya gudang kecil, bisik Heng. Mereka bangun sesuatu yang lebih besar. Semakin baik untuk intel kita, balas Matthius. Semakin berbahaya untuk kita. Akhirnya, mereka sampai di puncak lereng kecil. Ahmad memberi isyarat, tiarap dan merangkak ke depan. Disusul yang lain. Di hadapan mereka, hutan tiba-tiba terbuka, menjadi sebuah ruang lebar seperti mangkuk tanah yang dipotong tangan manusia. Di bawah, tampak jelas dalam temaram malam, dan beberapa lampu bohlam gantung yang menyala. Sebuah kompleks logistik Jepang. Gudang-gudang kayu berdiri berjajar. Atapnya miring ke satu sisi. Di sampingnya tumpukan drum minyak tersusun 3 tingkat, mengkilap suram. Beberapa truk kecil dengan lambang bendera matahari terbit di pintu parkir berjejer. Sebagian tampak sedang diperbaiki oleh mekanik yang bekerja dengan lampu Petromax tergantung. Di sudut lain rel kecil, seperti rel lori, meluncur dari arah belakang gudang menuju dekat pantai yang tidak terlihat dari tempat mereka berbaring. Mungkin menghubungkan ke dermaga kecil atau kapal suplai. Di sepanjang sisi kompleks, berdiri pos kecil dengan sandbag dan senapan berat dipasang di atas tripod. Moncongnya mengarah ke jalur-jalur masuk. Paling tidak 12, 15 penjaga kelihatan, bisik O'Reilly. Matanya menghitung cepat. Mungkin 2 kali lipat kalau hitung yang di dalam gudang. Lihat di sana,
sahut Heng, menunjuk pelan. Itu seperti antena. Di dekat salah satu bangunan kecil, sebuah tiang menjulang dengan antena kawat yang dipasang seadanya. Cahaya lampu dari dalam bangunan memantulkan bayangan seseorang di depan meja radio operator Jepang. Jadi radio mereka ada di sini, kata Matthews. Bukan hanya logistik, ini pusat komunikasi sektor pantai. Mereka mengamati dalam diam, menelan setiap detail. Berapa kali penjaga berpatroli keliling gudang, posisi senapan berat, masuk keluar orang yang membawa dokumen. Bahkan waktu pergantian jam semuanya dipotret oleh mata yang terlatih untuk melihat pola di tengah keruwetan. Ahmad menunjuk ke sisi kiri kompleks, di mana hutan tampak sedikit lebih dekat ke pagar bambu yang tinggi. Kalau kalian mau masuk suatu hari, bisiknya, itu tempat paling lemah. Tanahnya lembek. Nippon tidak gali parit di situ. Di belakang pagar, ada drum kosong. Kalian bisa sembunyi di antaranya. Matthews mengangguk, menyimpan informasi itu dalam-dalam. Tapi malam ini bukan malam untuk merangkak melewati pagar. Malam ini adalah malam untuk menghafal medan. Tiba-tiba, suara mesin terdengar di kejauhan dari arah pantai. Semua kepala otomatis menoleh. Sebuah truk lain muncul, lampunya redup, melaju pelan di jalan masuk. Di bak belakangnya, beberapa figur bisa dilihat berdiri atau duduk, seragam, topi, bajak Jepang di pundak. Namun di pojok bak, di antara mereka, Matthews melihat sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Dua sosok tanpa seragam. Tangan terikat ke belakang, kepala tertunduk. Tawanan. Orang sini, bisik Ahmad. Suaranya berubah geram. Atau orang dari pulau lain. Nippon suka bawa orang buat kerja. Kadang, hilang, tidak, pulang. Truk itu berhenti dekat gudang besar. Seorang perwira Jepang turun. Berbicara singkat dengan penjaga, tawanan itu diturunkan dengan kasar. Hampir diseret. Sekilas, dalam cahaya lampu, Matthews bisa melihat wajah salah satu dari mereka, lelaki muda, mungkin belum 30 tahun. Wajahnya penuh keringat dan tanah. Ia bertanya sesuatu. Mungkin memohon, tapi dibalas dengan tendangan yang menjatuhkannya. Komando-komando di atas lereng itu hanya dapat menyaksikan. Gigi terkatup, tangan mengepal di gagang senjata. Tak bisa berbuat apa-apa tanpa mengorbankan misi mereka dalam sekejap. Kapten, bisik Foster, napasnya cepat karena emosi. Kita tidak bisa hanya lihat, kita datang ke sini untuk intel, bukan penyelamatan tawanan. Jawab Matthews lirih, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri daripada kepada Foster. Kalau kita tembak sekarang, kita semua mati di sini. Dan semua kampung di sekitar ini akan kena imbasnya. Kalimat itu rasional, militer, dingin. Tapi racun tak berdaya itu tetap menyisakan bekas pahit di lidah. Mereka menunggu sampai truk itu selesai bongkar muatan manusia dan mundur pergi. Gudang menelan para tawanan itu ke dalam perut gelapnya. Seolah tidak pernah ada. Setelah mengamati cukup lama, Matthews memberi isyarat mundur. Mereka pelan-pelan merayap mundur dari bibir lereng, memastikan tidak ada ranting patah yang bisa memancing perhatian. Begitu berada di balik punggung bukit, mereka bangkit dan bergerak kembali ke hutan. Menyusuri rute yang sama, kaki mereka sekarang terasa lebih berat dari sebelumnya. Di perjalanan pulang, hutan terasa lebih dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena bayangan kompleks logistik itu terus menghantui pikiran mereka. Kapten, kata Heng pelan, kita tidak hanya punya info tentang gudang sekarang, kita tahu mereka simpan tawanan. Itu akan mengubah cara komando memandang target ini. Ya? Balas Matthews. Gudang itu sekarang bukan hanya target militer, ia juga jadi penjara. Ketika mereka kembali ke base kecil di tepian sungai Matemata, lelah menyambut mereka. Beberapa komando segera bangun ketika mendengar langkah tim kembali, lega karena suara itu milik kawan, bukan musuh. Matthews langsung menuju radio, begitu laporan lisan singkat selesai diberikan kepada seluruh tim. Ia menyalakan perangkat, menunggu jadwal komunikasi berikutnya, dan saat waktunya tiba, ia mengirimkan laporan yang padat namun sangat jelas. Gudang logistik besar dengan drum minyak, truk, dan jalur rel kecil, pos, senapan berat, dan radio. Tawanan sipil atau buruh paksa yang ditahan di dalam kompleks. Sisi kiri kompleks lemah, berpotensi jadi jalur infiltrasi. Tapi di akhir laporan itu, ia menambahkan sesuatu yang sepintas kecil, namun sebenarnya sangat besar. Sandfly ke Aurora. Ada indikasi penggunaan tenaga kerja paksa lokal dalam fasilitas ini. Permintaan, bila ada rencana serangan udara atau artileri, mohon pertimbangkan keberadaan tawanan.
Over. Jawaban dari Aurora datang dengan jeda lebih panjang dari biasanya. Seolah di ujung sana, di suatu kapal atau pangkalan, seseorang perlu beberapa saat menimbang kata-kata. Sandfly, di sini Aurora. Laporan diterima. Target diklasifikasikan sebagai prioritas tinggi. Perintah operasi lanjutan akan menyusul. Fokus sementara, lanjutkan pengamatan dan siapkan rute infiltrasi mengenai tawanan. Akan dipertimbangkan dalam perencanaan. Over. Akan dipertimbangkan. Kalimat itu, lagi-lagi, menggantung di udara. Bukan janji, bukan penolakan. Hanya kemungkinan. Hari-hari berikutnya, misi mereka berubah dari sekadar penyusupan jadi permainan keseimbangan, mengumpulkan intel sedetail mungkin, menyusun rencana sabotase yang tidak membunuh semua tawanan, dan di saat yang sama, tetap hidup. Malam demi malam, tim kecil bergantian mengintai dari berbagai sudut. Mereka memetakan jadwal truk, perubahan shift jaga, bahkan kebiasaan perwira Jepang tertentu yang selalu merokok di sudut yang sama, setiap pukul yang sama. Ahmad dan beberapa penduduk kampung yang simpatik bergerak sangat hati-hati, memberikan kabar dari desa, siapa yang hilang, siapa yang diambil, siapa yang mulai curiga terhadap keberadaan orang hutan misterius. Namun, semakin lama mereka berada di Halmahera, semakin jelas satu hal. Jepang tidak bodoh. Mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh di hutan. Patroli menjadi lebih sering. Jalan setapak yang dulu sepi, kini sesekali dilalui regu kecil tentara. Di beberapa pohon, mereka menemukan bekas-bekas baru cungkilan bayonet di kulit kayu, puntung rokok asing. Bahkan jejak sepatu di dekat sungai yang tidak pernah ada sebelumnya. Ada yang menghidu kita, kata O'Reilly suatu sore, saat mereka berkumpul di bawah kanopi daun yang lembab. Entah karena patroli yang hilang malam pertama, atau karena ada yang bicara di kampung. Ahmad menggeleng keras. Orang kampung saya tidak bodoh, katanya pelan tapi tegas. Yang tahu kalian ada di sini hanya sedikit. Tapi Nippon punya mata di mana-mana. Mereka mungkin hanya mencium bau, belum melihat wajah. Malam itu, Matius duduk lebih lama di dekat radio yang mati, memandang gelap di luar. Ia tahu setiap hari tambahan di pulau ini adalah hari di mana kemungkinan mereka ditemukan bertambah. Tapi ia juga tahu intel yang mereka kumpulkan bisa menentukan ratusan nyawa dalam operasi besar nanti di darat, di laut, dan di udara. Dilema itu seperti tali yang meremas dada. Tinggal lebih lama dan dapatkan gambaran penuh, atau mundur sekarang dengan risiko operasi besar nanti membabi buta. Jawabannya, ternyata, datang dari luar. Beberapa malam kemudian, saat briefing kecil di bawah cahaya senter merah, Matthews membuka buku sandi untuk mempersiapkan sesi komunikasi rutin. Saat radio dinyalakan, sebelum ia sempat memanggil, sebuah transmisi masuk pendek, terputus-putus, tapi jelas ditujukan kepada mereka. Sandfly. Di sini Aurora. Perintah baru. Bersiap untuk fase 2 operasi. Prioritas, sabotase fasilitas logistik dan komunikasi musuh. Tenggat, 72 jam, 72 jam. 3 hari lagi mereka bukan hanya pengintai. Mereka akan jadi pemantik, pemicu serangan yang bisa mengubah wajah perang kecil di sudut Halmahera. Sekaligus mengakhiri misi mereka dengan 2 kemungkinan saja. Pulang sebagai bayangan yang tak terlihat atau menjadi pasukan yang tak pernah kembali. Terkubur di hutan yang nama mereka, bahkan tak tercatat di peta. Kata-kata itu, 72 jam, terdengar seperti vonis. Di bawah kanopi hutan Halmahera yang lembab, waktu mendadak terasa lebih padat, lebih berat. Setiap detik seolah punya bobot. Matius menutup radio perlahan. Seolah kalau ia menutupnya terlalu cepat, perintah itu bisa kembali tertelan statis. Tapi tidak. Kata-kata itu sudah terpasang di kepala semua orang. Baik, katanya akhirnya, menatap wajah-wajah lelah di sekeliling. Ini resmi. Kita tidak hanya mengintai lagi. 3 hari dari sekarang, gudang itu harus lumpuh dan, kalau bisa, radio mereka juga. O'Reilly mengusap wajahnya yang kotor lumpur. Jadi, kita jadi penyulut kembang api, gumamnya. Dan setelah itu, apa? Matthews terdiam sejenak. Ia sudah bertanya hal yang sama dalam hati sejak mendengar perintah. Aurora bilang eksfiltrasi akan ditentukan. Kemudian, jawabnya akhirnya. Artinya, kita lakukan bagian kita dulu. Setelah itu, kita cari cara keluar. Bisa lewat laut, bisa lewat titik lain. Sekarang, kita fokus dulu ke satu hal. Bagaimana bikin fasilitas itu mati tanpa bunuh semua tawanan.
Kalimat terakhir itu membuat semua ruangan seolah mengerut. Karena itulah dilema yang menggelayut di atas kepala mereka sejak malam pengintaian pertama. Hank mengeluarkan peta kasar yang mereka gambar sendiri berdasarkan pengamatan. Garis-garis pensil menandai gudang, jalur truk, posisi senapan berat, dan area lemah di sisi kiri, di mana tanah lembek dan pagar tidak diperkuat. Kita punya beberapa opsi, kata Hank, menunjuk titik-titik kunci. 1. Kita masuk lewat sisi lemah, tanam bahan peledak di antara drum minyak dan di dekat bangunan radio, lalu mundur sebelum ledakan. 2. Kita sabotase kabel listrik dan suplai bahan bakar, bikin fasilitas lumpuh tanpa ledakan besar. 3. Kita gabungkan keduanya, ledakan terbatas di radio, sabotase di minyak. Masalahnya tawanan, Sela Foster, kalau kita meledakkan gudang terlalu besar, mereka bisa ikut terbakar. Matthews mengangguk. Karena itu, kita butuh informasi lebih tepat di mana mereka dikurung. Kita tahu mereka masuk gudang besar, tapi apakah mereka di satu sektor, satu ruangan, atau tersebar? Semua mata beralih ke Ahmad. Lelaki tua itu menghela napas, mengusap lututnya yang pegal. Saya bisa coba tanya orang kampung yang kerja di sana, katanya pelan. Ada beberapa yang jadi kuli angkut untuk Nippon. Mereka mungkin tahu di mana tawanan tidur, makan, buang air. Tapi itu berisiko. Kalau Nippon curiga, bukan hanya saya yang kena. Kalau Bapak tidak yakin, jangan, kata Matthews cepat. Kami tidak datang ke sini untuk menarik orang kampung ke dalam kubur. Ahmad menatapnya lekat-lekat. Tuan Kapten, katanya. Suaranya berubah dalam. Kalian mau pukul gudang itu? Iya, kalau kalian pukul tanpa tahu di mana orang kami dikurung, mungkin banyak yang mati. Kalau kalian tahu, mungkin masih ada yang bisa selamat. Kalau saya diam saja. Apa bedanya saya dengan orang yang kerja untuk Nippon? Hank menerjemahkan. Dan kalimat itu menggantung seperti beban di udara. Tidak ada jawaban mudah. Matthews menghela napas panjang. Kalau begitu, Bapak tidak pergi sendiri, katanya pada akhirnya. Kita kirim satu orang ikut dari kita. Dia tidak bicara. Dia hanya lihat, dengar, kalau terjadi apa-apa. Ia tidak menyelesaikan kalimat itu. Ahmad paham sendiri risikonya. Siapa yang bisa menyatu dengan orang sini? Tanya Hank, kini beralih ke bahasa Inggris. Yang wajahnya tidak terlalu mencolok, bisa lewat sebagai pelaut atau pekerja. Beberapa kepala saling memandang. Wajah bule di tengah orang kampung Halmahera jelas akan menarik perhatian. Tapi satu orang di antara mereka mungkin bisa sedikit menyamarkan diri. Foster, yang masih muda dengan wajah lebih lembut dan tubuh lebih kecil dibandingkan komando lain, mengangkat tangan pelan. Aku bisa coba, Kap, katanya. Kalau mereka pakai sarung, baju longgar, mungkin dari jauh aku tidak terlalu kelihatan, selama aku tidak terlalu dekat dengan Nippon. Risiko itu gila, tapi semua opsi sekarang mengandung kegilaan tersendiri. Mereka menghabiskan sisa malam dan sebagian siang berikutnya menyusun dua rencana paralel. Rencana A, Ahmad dan Foster pergi ke kampung. Berdasar cerita sebagai kerabat jauh pelaut dari pulau lain, singgah beberapa hari. Ahmad akan pelen-pelen mencari orang yang pernah bekerja di gudang. Tujuannya, lokasi tawanan sedetail mungkin. Rencana B. Tim inti merencanakan jalur infiltrasi ke kompleks untuk penanaman bahan peledak dengan atau tanpa info tambahan tentang tawanan. Serangan tetap harus bisa dilakukan. Mereka memetakan waktu tersibuk. Waktu paling sepi, jumlah bahan peledak yang perlu dipasang di titik kritis. Siang itu, di bawah panas lembab Halmahera, seorang komando muda dicat kulitnya dengan campuran arang dan getah. Rambutnya dirapikan, dan tubuhnya dibungkus baju longgar serta sarung sederhana yang Ahmad bawa. Dari jarak beberapa meter, terutama dalam kerembangan kampung, Foster memang bisa lolos sebagai orang pulau, atau setidaknya orang dari jauh yang datang berdagang. Kalau Nippon tanya, kau diam saja, kata Ahmad, mengikat kain di pinggang Foster. Biar saya jawab, kau pura-pura tidak mengerti bahasa mereka. Kalau ada orang kampung tanya, saya bilang kau dari pulau lain, cari saudara. Orang sini tidak heran kalau ada orang dari pulau lain datang. Matthews berdiri di samping Wahan Jakaku. Kau yakin dengan ini, Private? Tanyanya pelan. Foster mengangguk. Kalau ini bisa menyelamatkan tawanan, saya coba. KP. Lagi pula, kita sudah di sini. Tidak ada lagi misi yang benar-benar aman, kan? Setelah doa singkat dari Ahmad dalam bahasa yang hanya sebagian dari mereka mengerti, keduanya berangkat. Mereka menyusuri jalur berbeda dari yang biasa dipakai ke gudang jalur yang berujung di kampung pesisir, bukan kompleks logistik. Matthews
dan beberapa komando lain mengawasi dari jauh sejauh yang mereka bisa, memastikan tidak ada patroli yang tiba-tiba muncul di antara pepohonan. Sisa hari itu berjalan pelan, tapi pikiran semua orang berlari cepat. Setiap suara di hutan tiba-tiba bisa berarti banyak hal. Langkah Foster dan Ahmad di kejauhan, petrol, hepang, atau sekadar hewan liar. Menjelang sore, langit mulai menguning, dan udara terasa lebih berat. Matius menempelkan punggungnya ke batang pohon besar, menatap aliran sungai yang tampak tenang. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Perwira yang terbiasa mengikuti perintah, dan manusia yang tidak ingin mengirim orang-orangnya ke misi bunuh diri tanpa kesempatan kembali. Beberapa jam kemudian, ketika senja hampir tenggelam, suara ranting terinjak terdengar dari arah hulu sungai. Senjata langsung terangkat, tubuh-tubuh tegap berdiri. Satu isyarat tangan dari O'Reilly, dua sosok mendekat. Ahmad muncul lebih dulu. Napasnya sedikit terengah. Di belakangnya, Foster masih dengan pakaian kampungnya terlihat pucat, tapi berdiri tegak. Begitu mereka cukup dekat, ketegangan di udara luruh perlahan, seperti tali yang kendur. "Apa yang kalian temukan?" tanya Matius tanpa basa-basi. Foster menarik napas panjang sebelum menjawab kampungnya. "Tegang, Kap," katanya. "Banyak yang takut bicara, tapi Ahmad kenal beberapa orang. Salah satunya adik sepupu dari seorang yang kerja paksa di gudang. Dari cerita yang terkumpul, tawanan disimpan di bangunan paling belakang, dekat drum minyak. Tapi ada sekat. Mereka tidak langsung di tengah gudang." Ahmad mengangguk, menambahkan dalam bahasa Melayu, dan Heng menerjemahkan. "Gudang utama dibagi dua, jelas Heng. Bagian depan untuk barang, bagian belakang untuk tawanan. Di atasnya ada semacam loteng penyimpanan barang ringan. Tawanan tidur di bawah, di lantai, tidak di semua gudang. Hanya di satu yang paling dekat dengan hutan sisi timur. Jadi kalau kita meledakkan gudang minyak dan radio, tapi tidak menyentuh sisi belakang gudang tawanan." Matius berpikir keras. "Kita bisa membuat kekacauan tanpa langsung membakar mereka hidup-hidup. Tapi api tidak peduli garis di peta, Kap," sela O'Reilly. "Kalau minyak tumpah dan terbakar, angin bisa bawa api kemana saja. Karena itu kita harus atur waktu dan titik ledaknya," balas Matius. "Kita harus buat kebakaran terarah, bukan ledakan membabi buta." Malam itu, di bawah cahaya senter merah yang redup, mereka menyusun rencana serangan yang terasa seperti bedah saraf presisi, berisiko tinggi, dan satu kesalahan kecil saja bisa berarti bencana. Rencana itu akhirnya terbentuk dalam garis-garis kasar. Tim sabotase satu dipimpin Matius menyusup dari sisi lemah kompleks, lewat tanah lembek dan pagar yang rapuh. Tugas, memasang bahan peledak di sekitar bangunan radio dan panel listrik untuk memutus komunikasi. Tim sabotase 2 dipimpin Heng dan O'Reilly memasang bahan peledak di deretan drum minyak yang paling jauh dari bangunan tawanan. Di sisi lain, kompleks. Tujuannya, menciptakan kebakaran yang mengalihkan perhatian dan mematikan fungsi logistik, tanpa langsung melalap gudang tawanan. Tim penutup dipimpin Foster memposisikan diri di dekat jalur kabur utama mereka di luar pagar, siap menembak jika patroli Jepang mengejar tim yang keluar, dan membantu menarik siapapun yang terluka. Ahmad dan satu atau dua penduduk lokal simpatik akan berada lebih jauh lagi, mengawasi jalur ke kampung, dan memberi tanda jika pasukan Jepang dari arah lain bergerak. Waktu serangan ditetapkan. Malam paling gelap dalam 2 hari ke depan, ketika bulan tertutup awan dan angin bertiup dari arah pantai ke laut, bukan dari gudang ke kampung. Dengan begitu, jika api menyebar, kemungkinan besar ia akan terdorong menjauh dari pemukiman. "Ini judi besar," kata Heng pelan, menatap peta. "Tapi ini mungkin satu-satunya cara memukul mereka tanpa mengorbankan semua tawanan." Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. "Baik," ucapnya lirih. "Kalau begitu, 13 orang gila yang akan mencoba mematikan jantung Nippon di sini." Malam berlanjut, tapi tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Ada yang mengecek kembali detonator, ada yang meriksa ulang jumlah amunisi. Ada yang diam saja, memandang gelap dan memikirkan rumah mereka yang jauh, Australia, Belanda, pulau-pulau lain. Di suatu titik malam, ketika hampir semua sudah terlelap, Matius masih terjaga, bersandar di akar pohon besar. Ahmad mendekat, duduk tak jauh darinya. "Tuan Kapten," kata Ahmad pelan, "kalian tahu mungkin tidak bisa kembali." "Ya?" Matius mengangkat bahu, lelah. "Tugas kami memang begitu, Pak Ahmad," jawabnya. "Kadang pulang,
kadang tidak. Tapi kalau kami berhasil, mungkin ada kapal-kapal Nippon yang kekurangan suplai. Mungkin ada serangan besar yang lebih lancar. Mungkin perang ini selesai sedikit lebih cepat. Ahmad mengangguk pelan. Kalau kalian tidak kembali, katanya, orang kampung mungkin tidak tahu nama kalian. Tapi mereka tahu Nippon terbakar. Kadang itu saja sudah cukup. Ada jeda sunyi di antara mereka. Di kejauhan, suara burung malam terdengar seperti jeritan yang ditahan. Tapi kalau kalian berhasil dan sempat lari ke hutan, lanjut Ahmad, ikut ke rumah saya dulu sebelum cari laut. Tidak banyak yang bisa saya kasih. Tapi kopi panas dan tempat tidur bambu masih ada. Matthews tersenyum samar. Untuk pertama kalinya malam itu. Kalau kami masih hidup setelah semuanya, katanya, kami akan cari kopi Bapak. Namun di lubuk hatinya, ia tahu. Rencana sebagus apapun tak menjamin jalan pulang. Apalagi di pulau yang kini sudah mulai mencium bau mereka. 72 jam sudah berkurang. Waktu terus mencekik. Dan di suatu tempat di luar sana, di atas laut gelap, mungkin sudah ada kapal-kapal sekutu yang menunggu kabar. Apakah Sandfly menyalakan api atau lenyap tanpa sempat mengirim pesan terakhir?